Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Engkau yang bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa berbicara bagi kami sebelum kami memulai hari ini. Kami mau melandaskan semuanya di atas dasar kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang sanggup menuntun jalan hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita ada dalam keadaan yang baik, sehat dan luar biasa. Bahkan kita mengucap syukur Tuhan membangunkan kita pagi ini dengan tubuh yang sehat. Tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Iya, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-9. Ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 saudara ya. Firman Tuhan berkata, ayat yang ke-15, Roma 9 ayat 15, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ayat 16, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi pada kemurahan hati Allah. Ya, saudara yang terkasih, firman ini jelas berkata, sebab ia berfirman kepada Musa, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dalam hal ini kita melihat Tuhan sedang menegaskan tentang kedaulatannya. Ya, tidak ada satu orang manusia pun yang bisa menyetir atau mempengaruhi Tuhan dalam keputusannya. Karena itu saudara, banyak orang datang dan berkata, Bu, saya udah sungguh-sungguh ikut Tuhan, Bu. Tapi kenapa, Bu? Ya, orang tua saya tidak disembuhkan. Tapi kenapa, Bu? Suami saya meninggal. Tapi kenapa, Bu? Anak saya dipanggil Tuhan. Padahal itu anak satu-satunya. Saudara, ingat baik-baik firman Tuhan berkata, Tuhan menaruh belas kasihan kepada siapa ia mau menaruh belas kasihan, dan aku bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ya, ini berbicara tentang kedaulatan Tuhan dalam hidup manusia. Kita tidak bisa memaksa Tuhan. Ya, bagian kita itu hanyalah tetap percaya kepada Dia. Apapun yang menjadi persoalan di hidup kita, tetaplah percaya. Sebab Dia Tuhan yang tidak bisa dikendalikan oleh keadaan kita atau apapun. Ya, Tuhan itu menaruh belas kasihan dan setiap keputusannya itu adalah keputusannya. Ya, makanya jangan pernah kecewa, karena percayalah apa yang Tuhan buat itu bagi kita itu baik, saudara. Jangan berpikir ketika Tuhan belum sembuhkan penyakit kita, Tuhan itu jahat, atau Tuhan tidak menyembuhkan keluarga kita, lalu mungkin dia dipanggil Tuhan meninggal, lalu kita menurut Tuhan itu jahat. Dia Allah yang berdaulat atas kehidupan manusia. Bahkan untuk kita bisa diselamatkan itu juga adalah anugerah. Makanya ayat ini berkata, dia menaruh belas kasihan kepada siapa Tuhan memilih. Kadang-kadang kita lihat ada orang yang masa lalunya itu berdosa banget, saudara ya. Tapi tiba-tiba dia dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan. Ya, ada orang yang kelihatannya baik, tetapi ya rasanya kok nasibnya begitu-begitu aja. Ya, kita percaya pada Tuhan bukan cuma supaya hidup kita itu senang dan hati-hati ketika kita itu punya konteks yang salah tentang anugerah Tuhan, ketika kita punya pemahaman yang salah tentang berkat Tuhan, kita berpikir ketika Tuhan sembuhkan, oh itu Tuhan sayang, ketika dia tidak sembuhkan dia tidak sayang, enggak. Ya, jadi kemurahan hati Tuhan kepada kita masing-masing itu ada takarannya. Dan itu tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Ya, ayat ini berkata, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ingat, bukan karena persembahan kita sehingga Tuhan itu memberikan kita kemurahan hati.
Bukan karena saudara membawa kolekte yang banyak. Bukan karena saudara bayar perpuluhan ke gereja. Bukan karena saudara, saya mau tambah persembahan saya. Enggak. Itu semua saudara bukan karena hal-hal yang secara lahiriah yang kita lakukan. Atau mungkin ada sebagian di antara saudara berkata, saya menerima banyak konseling saudara ya. Orang-orang berkata, Bu, saya ini sudah setia loh. Tiap pagi saya berdoa loh. Saya tiap malam ikut mesbah doa loh, Bu. Tapi kenapa tidak kunjung ada jawaban atas masalah saya? Saudara, bagian kita adalah tetap berharap dan tetap menjalani hidup dengan bersyukur. Perbaiki apa yang bisa kita perbaiki. Perjuangkan apa yang kita bisa perjuangkan. Selanjutnya adalah anugerah Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan tuh melihat hati kita. Ketika kita sungguh-sungguh berserah, mari kita terus memohon belas kasihan Tuhan. Mari kita terus menjangkau hati Tuhan, terutama dengan pertobatan kita. Saya yakin saudara, hanya pertobatanlah yang akan meluluhkan hati Tuhan. Jadi saudara, saya percaya ya hari-hari ini mungkin engkau berkata, Tuhan engkau tidak adil. Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begitu? Tuhan mengapa begini? Mengapa begitu? Ya mari kita ingat dan kita percaya bahwa ya Tuhan itu melakukan belas kasihan kepada siapa yang mau menaruh belas kasihan. Dan itu semua tidak tergantung pada kehendak orang. Mungkin kita punya banyak kehendak sama Tuhan. Kita punya banyak keinginan. Tuhan aku pengen usaha diberkati. Aku pengen ini, aku pengen itu, aku pengen ini. Tapi mari kita selalu kembali berkata kepada Tuhan apa? Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Biarlah belas kasihan-Mu tercurah atas hidupku. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan di hidup kami. Sungguh bukan karena kuat dan gagah kami Bapa. Ya, dan kami hanya mau menaruh harapan kami kepada Tuhan. Kami hanya mau hidup berkenan di mata Tuhan. Ya, biar perkenanan-Mu tuh sungguh-sungguh turun dalam hidup kami. Kami percaya Engkau ada bagi kami, itu cukup Tuhan. Engkau menyertai hidup kami, itu sudah cukup Bapa. Kami tidak ingin menuntut lebih. Kami tidak ingin meminta lebih dengan kehendak-kehendak kami. Ya, tapi biar kami mau terus berkata, Bapa, bukan kehendak kami tetapi kehendak Tuhan saja yang jadi atas kami. Biarlah kita mau terus merenungkan Tuhan dalam hidup kita, merenungkan kehendak Tuhan atas hidup kita. Mari saudara kita merenung di hadapan Tuhan. Biarlah kita mau datang di hadapannya, kita mau berkata, Bapa, biar Engkau yang melihat setiap hati kami Tuhan. Kami telah melihat segala kebaikan-Mu di hidup kami. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup kami. Yang kami mau lakukan hingga akhir hidup kami hanya mau mengejar perkenanan-Mu Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan dan kebaikan Tuhan yang kami alami di dalam hidup kami. Kami tidak akan menuntut, tetapi kami hanya mau berserah dan bersyukur. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Biar kita mau berkata, aku berjuang Tuhan, amin, sampai akhirnya Kau dapati. Lebih lagi saudara, katakan, telah kami lihat, telah kulihat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis, yang tak pernah habis di hidupku. Kami kan berjuang Tuhan, amin, sampai akhirnya Kau dapati. Aku tetap setia. Kami mau berjuang sampai pada akhirnya. Engkau dapati kami setia. Kami tahu bukan karena kehendak kami Tuhan menjawab doa-doa kami. Engkau menaruh belas kasihan kepada siapa Engkau mau menaruh belas kasihan. Bagian kami hari-hari ini adalah mengejar perkenanan-Mu. Ketika Engkau berkenan, Engkau menjawab doa-doa kami. Bagian kami bukan memaksa Tuhan atau menuntut Tuhan, tapi bagian kami melakukan bagian kami agar Tuhan berkenan atas hidup kami.
Dan firman-Mu berkata, ketika aku berkenan, aku menjawab doa-doamu. Turunlah perkenanan-Mu atas hidup kami Bapa. Bahkan hari ini kami mau bersyukur atas setiap keadaan yang terjadi di hidup kami. Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah jahat. Kami tahu semua masalah yang kami hadapi itu adalah karena kesalahan kami sendiri. Bahkan karena Tuhan izinkan untuk memurnikan iman kami. Jadi tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami Bapa. Atas keluarga-keluarga, rumah tangga Tuhan memberkati. Siap mereka yang setia di mezbah syukur setiap pagi mencari wajah-Mu. Apapun pekerjaan kami Tuhan, Engkau menyertai yang bekerja di dalam rumah, di luar rumah, dalam kota, di luar kota. Tuhan lindungi dan sertai, dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan apapun. Bahkan kami percaya Tuhan, tangan-Mu menopang kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk menjalani setiap persoalan di dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kekuatan. Kami terlalu percaya dalam nama Yesus ada jawaban. Berkati Indonesia, berkati Tuhan semua yang selalu setia mencari wajah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti Engkau juga mengampuni, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keuangan-Mu, diberkati kesehatan-Mu. Turunlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dan shalom, selamat pagi.